Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ibnu Abba rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, berkata, wal fi'lu bis-sini wa sawfa wa biqad fa'lam wa tat-ta'nithi mayzuhu warad. Wa dan al fi'lu kata kerja, bi dengan as-sini akan, wa dan sawfa akan, wa dan bi dengan qad bisa bermakna sungguh kalau setelahnya fi'il madhi, atau bisa bermakna kadang kalau setelahnya fi'il mudhari'. Fa'lam, fa maka, i'lam ketahuilah, fa'lam maka ketahuilah, wa dan tat ta'nithi, ta'ut ta'nits maizu pembedaan, hu-nya kembali kepada al-fi'il kata kerja, warad ada. Wal fi'lu bis-sini wa sawfa wa biqad fa'lam wa tat-ta'nithi maizuhu warad. Kata kerja pembedaannya, kata kerja pembedaannya maksudnya kata kerja ada pembedaannya. Ada pembedaannya maksudnya ada pembedaannya dengan ism dan harf. Al-fi'lu kata kerja dibedakan dengan ism dan harf dengan apa? Dengan sin, saufa, dan dengan qad. Maka ketahuilah, dan dengan ta'ut ta'nits. Kata kerja ada pembedaannya atau dia dibedakan dengan ism dan fi'il dengan asin akan, saufa artinya akan juga, dengan qad bisa berarti sungguh kalau setelahnya fi'il madhi, bisa berarti kadangkala kalau setelahnya fi'il mudhari'. Maka ketahuilah dan dengan ta'ut ta'nits. Penjelasan. Al-fi'lu dibedakan dengan al-ismu dan al-harf. Kata kerja dibedakan dengan ism dan huruf, nama dan huruf, dengan 4 tanda juga. Tanda pertama dan tanda kedua adalah as-sin dan saufa. Dua-duanya huruf untuk menunjukkan makna akan. Seperti firman Allah Ta'ala di surat An-Naba ayat 4-5. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui. Thumma kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui. Dan seperti firman Allah Ta'ala di surat At-Takatsur ayat 3-4. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kalian akan mengetahui. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kalian akan mengetahui. Maka masing-masing dari ya'lamuna dan ta'lamuna, maka masing-masing dari ya'lamun dan ta'lamun fi'il kata kerja karena masuknya asin dan saufa pada keduanya. Tanda yang ketiga qad. Qad
bertemu dengan al-fi'lul madhi, sehingga qad menunjukkan sungguh. Qad bermakna tahqiq, sungguh. Atau takrib, artinya dekat waktunya. Maka yang pertama, yaitu qad yang bertemu dengan al-fi'lul madhi, kata kerja lampau, yang maknanya tahqiq, menunjukkan makna sungguh, seperti firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang yang beriman beruntung. Sungguh orang-orang yang beriman beruntung atau telah beruntung. Yang kedua yaitu qad yang bertemu dengan al-fi'lul madhi yang maknanya takrib, telah dekat waktunya. Seperti qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Sungguh salat telah dekat waktunya. Dan qad bertemu dengan al-fi'lul mudhari' sehingga maknanya taklil, jarang terjadi. Taklil itu menunjukkan jarang terjadi, sedikit terjadi. Contoh, qad yajudul bakhilu. Kadangkala orang bakhil dermawan, artinya kadangkala di sini sedikit ya. Sedikit sekali orang bakhil itu dermawan. Dan qad bertemu dengan al-fi'lul mudhari' menunjukkan makna takfir. Takfir itu banyak terjadi. Kadangkala tapi sering terjadi. Seperti qad yajudul karimu. Ya, kadangkala orang yang dermawan, ya kadangkala di sini banyak, ya, orang yang dermawan itu banyak dermawannya. Dan seperti qad yuflihul mujtahidu. Kadangkala orang yang bersungguh-sungguh beruntung. Ya, kadangkala di sini sering banyak terjadi, orang yang sungguh-sungguh itu sering beruntung. Tanda yang keempat, ta'ut ta'nitsis sakinah. Ya, ta'ut ta'nitsis sakinah hanya menyertai atau hanya bertemu dengan al-fi'lul madhi. Seperti firman Allah Ta'ala di surat At-Takwir ayat 1 sampai 14, idza syamsu kuwirat, apabila matahari dilipat. Wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung dijadikan berjalan. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, apabila unta-unta itu ditelantarkan. Wa idzal wuhushu husyarat, apabila hewan-hewan buas dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjarat, apabila lautan-lautan dinyalakan. Wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa dipasang-pasangkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat, karena kesalahan apa bayi itu dikubur hidup-hidup. Wa idzas suhufu nusyirat, apabila lembaran-lembaran disebar, artinya dibagi-bagi. Catatan amalan kebaikan itu dibagi-bagi kepada yang melakukannya.
Wa idzas samaa'u kushitat, apabila langit terbelah. Wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka jahanam dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, apabila surga didekatkan, maksudnya didekatkan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Alimat nafsum ma ahdarat, jiwa atau semua jiwa mengetahui apa yang dia lakukan. Dan seperti perkataan seorang penyair, alamat fahayyat thumma qamat fawadda'at falamma tawallat kadatin nafsu tazhaq. Alamat, dia merasa sakit, ini perempuan. Fahayyat, fa maka hayyat, dia mengucapkan perpisahan. Thumma, kemudian qamat, dia berdiri. Fa maka wadda'at, dia mengucapkan perpisahan. Falamma, fa maka lamma, ketika tawallat, dia berlalu. Kadat, hampir. An-nafsu, jiwa, tazhaq, rohnya lepas. Alammat fahayyat thumma qamat fawadda'at falamma tawallat kadatin nafsu tazhaq. Dia merasa sakit, kemudian dia mengucapkan selamat berpisah, kemudian dia berdiri, kemudian dia mengucapkan perpisahan lagi. Lalu tatkala dia berlalu, ya perempuan itu sudah enggak ada, hampir saja jiwa itu, hampir saja roh itu keluar dari jiwanya karena tersengal-sengal. Ibnu Abba rahimahullahu ta'ala berkata, wal harfu yu'rafu bi alla yaqbala lismin wala fi'lin dalilan kabala. Wa, dan al harfu huruf, yu'rafu diketahui, bi dengan alla tidak, bahwasanya tidak, yaqbala menerima, lismin, li milik ismin, ism nama, wa dan la tidak, fi'lin milik fi'lin kata kerja, maksudnya milik kata kerja, dalilan tanda, ka seperti bala tentu. Wal harfu yu'rafu bi alla yaqbala lismin wala fi'lin dalilan kabala. Huruf diketahui dengan tidak menerima tanda milik ism dan tanda milik fi'il seperti bala. Bala artinya tentu. Penjelasan, yaitu sesungguhnya tanda huruf, bahwa huruf tidak menerima tanda-tanda ism dan tidak menerima tanda-tanda fi'il, tidak menerima tanda-tanda nama dan tidak menerima tanda-tanda kata kerja. Ya. Yang lainnya, maksudnya ahli nahwu lain berkata, al-harfu ma laysa lahu alamah, tarkul alamati lahu alamah. Al-harfu huruf, ma apa yang laysa tidak, lahu miliknya, artinya tidak memiliki, alamah tanda, tarku meninggalkan al-alamati tanda, lahu untuknya, yaitu untuk huruf, alamah tanda. Al-harfu ma laysa lahu alamah tarkul alamati lahu alamah. Huruf adalah yang tidak memiliki tanda, meninggalkan tanda adalah tanda huruf. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.